semuanya, selamat datang kembali di channel Jason Wilbert. Hari ini, kita akan menyelam lebih dalam ke dalam kehidupan seorang ikon yang kita semua kenal. Tapi mungkin belum kita pahami sepenuhnya. Kita akan membongkar sejarah yang jarang terungkap dari seorang Arnold Schwarzenegger. Kebanyakan dari kita mengenal dia sebagai The Terminator Conan the Barbarian atau bahkan sebagai gubernur California. Tapi, apakah kalian tahu bahwa perjalanan hidupnya jauh lebih dramatis dan inspiratif daripada peran apapun yang pernah ia mainkan di layar lebar? Ini adalah kisah tentang seorang anak laki-laki dari sebuah desa kecil di Austria yang bermimpi menaklukkan dunia dan benar-benar berhasil melakukannya. Arnold Alois Schwarzenegger lahir pada tanggal 30 Juli tahun 1947. Detail, sebuah desa terpencil di Austria tidak lama setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Kondisi saat itu sangat sulit. Austria sedang dalam masa pemulihan dari kehancuran perang dan kemiskinan merajalela. Keluarga Schwarzenegger hidup dalam kesederhanaan, bahkan bisa dibilang kekurangan. Rumah mereka tidak memiliki fasilitas modern seperti ledeng atau telepon. Bayangkan, masa kecil Arnold sangat kontras dengan kemewahan yang kita lihat sekarang. Hubungannya dengan ayahnya, Gustav Schwarzenegger, juga sangat rumit. Gustav adalah seorang kepala polisi lokal yang memiliki disiplin sangat keras, bahkan cenderung kasar. Ia seringkali membanding-bandingkan Arnold dengan kakak laki-lakinya, Meinhard, yang dianggap lebih atletis dan lebih disukai oleh sang ayah. Tekanan psikologis ini justru menjadi bahan bakar bagi Arnold. Ia bertekad untuk menjadi seseorang yang begitu besar dan sukses, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa meremehkannya lagi. Dari sinilah obsesinya terhadap binaraga dimulai. Saat remaja, Arnold melihat majalah binaraga yang menampilkan Ray Park, seorang binaragawan Inggris yang juga menjadi aktor. Di momen itulah Arnold menemukan cetak biru hidupnya. Dia tidak hanya ingin memiliki tubuh terkuat di dunia, tapi dia juga ingin menggunakan kekuatan itu untuk menjadi bintang film di Amerika. Mimpinya terdengar mustahil bagi seorang anak desa Austria saat itu. Arnold mulai berlatih dengan intensitas yang luar biasa. Ia akan menyelinap ke gym lokal, bahkan ketika gym itu tutup, hanya untuk bisa berlatih. Baginya, setiap repetisi angkat beban adalah satu langkah lebih dekat menuju mimpinya. Ia melayani wajib militer di tentara Austria pada usia 18 tahun. Namun bahkan disiplin militer tidak bisa menghentikan hasratnya. Ada cerita terkenal di mana ia kabur dari barak militer untuk mengikuti kompetisi binaraga junior pertamanya di Jerman, yang tentu saja ia menangkan. Sekembalinya, ia harus mendekam di penjara militer. Tapi kemenangannya membuatnya dihormati. Pada usia 20 tahun, Arnold telah menjadi juara Mr. Universe termuda dalam sejarah. Ini adalah tiket emasnya. Kemenangan ini memberinya kesempatan untuk pindah ke Amerika pada tahun 1968. Tanah impian yang selama ini ia idam-idamkan. Tapi tantangan baru menantinya. Saat tiba di Amerika, ia hampir tidak bisa berbahasa Inggris dan hanya memiliki sedikit uang di sakunya. Banyak yang meremehkannya. Aksennya yang kental dianggap aneh, dan tubuhnya yang terlalu berotot dianggap tidak akan laku di Hollywood. Namun, Arnold memiliki sesuatu yang tidak dimiliki orang lain, etos kerja yang tak tertandingi, dan keyakinan diri yang baja. Sambil terus mendominasi dunia binaraga dengan memenangkan gelar Mr. Olympia sebanyak 7 kali, ia mulai merintis bisnis. Ia berinvestasi di bidang real estate dan memulai bisnis konstruksi. Sebelum ia mendapatkan peran besar pertamanya, Arnold sudah menjadi seorang miliarder berkat kecerdasan bisnisnya. Ini adalah bagian yang sering dilupakan orang. Dia bukan hanya otot, tapi juga otak. Terobosan di dunia akting datang perlahan. Peran pertamanya di film Hercules in New York pada tahun 1970 adalah sebuah kegagalan. Suaranya bahkan didubbing karena aksennya dianggap terlalu parah. Tapi Arnold tidak menyerah. Dia mengambil kelas akting, kelas bahasa Inggris, dan terus mencari peluang. Titik baliknya adalah
film dokumenter Pumping Iron pada tahun ke-1977, film ini tidak hanya menunjukkan fisiknya yang luar biasa, tapi juga karisma dan kepribadiannya yang cerdas dan penuh humor. Dunia mulai melihat Arnold lebih dari sekadar tumpukan otot. Dari sana, pintu Hollywood mulai terbuka. Conan the Barbarian pada tahun 1982 menjadikannya bintang laga. Lalu, pada tahun 1984, sebuah peran ikonik mengubah segalanya. James Cameron awalnya menginginkan Arnold untuk peran pahlawan Kyle Reese dalam film The Terminator. Tapi Arnold, dengan insting tajamnya, justru tertarik pada peran sang penjahat, robot pembunuh dari masa depan. Dengan hanya sekitar 17 baris dialog, Arnold menciptakan salah satu karakter paling legendaris dalam sejarah perfilman. Ungkapan I'll be back menjadi bagian dari budaya pop global. Sepanjang tahun 80-an dan 90-an, Arnold adalah raja box office. Dari Komando, Predator, hingga film komedi tak terduga seperti Twins dan Kindergarten Cop, ia membuktikan bahwa jangkauannya jauh lebih luas dari yang diperkirakan. Ia dengan cerdas meruntuhkan stereotip bahwa bintang laga tidak bisa lucu atau memiliki kedalaman emosional. Namun, ambisi Arnold tidak berhenti di Hollywood. Ia selalu tertarik pada politik Amerika. Pada tahun 2003, dalam sebuah langkah yang mengejutkan banyak orang, Ia mencalonkan diri sebagai gubernur California dan menang. Sebagai seorang imigran, Republikan moderat di negara bagian yang mayoritas Demokrat, kepemimpinannya penuh dengan tantangan. Namun, ia berhasil meloloskan beberapa kebijakan penting, terutama di bidang lingkungan, yang menjadi salah satu passion terbesarnya. Tentu saja, perjalanan hidupnya tidak selalu mulus. Ia menghadapi berbagai kontroversi dan skandal pribadi yang menjadi sorotan media. Namun, cara Arnold menghadapi setiap rintangan, baik itu dalam karier maupun kehidupan pribadinya, selalu menunjukkan ketangguhan yang sama. Seperti saat ia mengangkat beban di gym puluhan tahun yang lalu. Dia mengakui kesalahannya, belajar darinya, dan terus bergerak maju. Jadi, ketika kita melihat Arnold Schwarzenegger, jangan hanya melihat seorang aktor laga atau mantan politisi. Lihatlah seorang anak laki-laki dari desa kecil di Austria yang berani bermimpi melampaui batas. Lihatlah seorang imigran yang datang ke Amerika dengan hampir tanpa apa-apa dan menaklukkan 3 bidang yang sangat kompetitif: binaraga, bisnis, dan Hollywood. Sebelum akhirnya memimpin salah satu negara bagian terbesar di dunia. Kisah Arnold adalah bukti nyata bahwa dengan visi yang jelas, kerja keras yang tanpa henti, dan keyakinan diri yang tak tergoyahkan, tidak ada mimpi yang terlalu besar. Dia bukan hanya determinat, dia adalah arsitek dari takdirnya sendiri. Bagaimana menurut kalian? Bagian mana dari kisah hidup Arnold yang paling menginspirasi kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Saya sangat ingin mendengar pemikiran kalian semua. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Jika kalian suka dengan konten seperti ini yang membahas sisi lain dari tokoh-tokoh terkenal, jangan lupa untuk menekan tombol like. Bagikan video ini ke teman-teman kalian. Dan yang terpenting, subscribe channel Jason Wilbert agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.